Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Umat Allah yang terkasih, Tuhan menghujankan mana atau makanan dari surga untuk disantap bangsa Israel dan memberi mereka gandum dari langit, roti para malaikat menjadi santapan iman, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Apakah kita masih mempunyai iman yang mendalam? Iman akan Allah mendatangkan keselamatan. Mana di padang gurun adalah buktinya. Seperti dalam Injil, benih yang ditaburkan dalam hati kita merupakan tanda lain dari kekayaan Allah yang tanpa batas. Doa yang teratur, Ekaristi yang kita rayakan setiap hari merupakan bekal perjalanan ziarah kita menuju tanah perjanjian. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Yesus berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 600, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau menggunakan kata boros, boros itu punya konotasi jelek atau negatif. Misalnya, kalau dalam perumpamaan ini, Tuhan itu sangat boros, menaburkan benih kerajaan Allah di mana-mana. Tetapi sudah terlanjur kata boros digunakan untuk makna peyoratif atau jelek.
Maka dalam pengajaran Yesus hari ini, baiklah kita gunakan kata kaya. Tuhan itu sangat kaya, tanpa perhitungan, murah hati, menaburkan benih kerajaan Allah di mana-mana. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di tengah semak berduri, tetapi ada juga di tanah yang baik lalu berbuah. Mendengar bacaan hari ini, terasa sekali memang Tuhan sangat kaya, tanpa perhitungan. Dan kalau Tuhan sangat kaya, tanggapan manusia bagaimana? Apakah kita bagaikan tanah yang di pinggir jalan, atau bagaikan kita tanah yang bersemak duri? Karena kita beriman, rasanya bukan seperti itu. Karena kita beriman, pastilah benih kerajaan Allah tumbuh dalam diri kita sebagai tanah yang baik lalu berbuah. Persoalannya adalah berbuah berapa kali lipat? Apa 100 kali lipat? Apa 60 kali lipat? Atau 30 kali lipat? Kita merenungkan diri kita masing-masing. Benih kerajaan Allah sudah tumbuh berapa kali lipat dalam hidup kita. Tuhan itu sangat kaya dan murah hati, tidak perhitungan. Lihatlah dalam bacaan pertama tadi. Kalau kita ingat dalam bacaan pertama, setiap hari Tuhan menurunkan makanan dari surga, mana, roti yang turun dari langit. Dan makanan itu menjadi bekal perjalanan umat Israel, tetapi umat Israel tetap saja bersungut-sungut. Tuhan memberi kita setiap hari juga makanan. Makanan jasmani kita santap setiap hari. Tetapi makanan rohani apakah kita santap setiap hari? Apakah kita rajin membaca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, dan menghayati Ekaristi setiap hari? Meskipun dalam perayaan Ekaristi secara live streaming atau online. Santapan yang kita santap, kita kunyah, kita nikmati, kita telan, baik berupa membaca kitab suci, doa pribadi atau bersama, merayakan Ekaristi, harusnya membuat sabda Tuhan berbuah dalam hidup kita. Kalau Tuhan sangat kaya, sangat murah hati, tidak perhitungan, karena cinta kasih-Nya kepada manusia, mari kita membalasnya dengan iman yang mantap, dengan iman yang teguh, dengan iman yang hidup. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran